seperti pesan Bang Napi kan, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat si pelaku, tetapi karena ada kesempatan di situ. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Angga Setiawan di Palanta, podcast saluran anti fraud Kanwil 2 Pekanbaru. Pada tema kali ini, kita akan mengusung terkait dengan anatomi pelaku fraud, di mana kita akan membahas karakteristik dan ciri-ciri pelaku fraud sehingga kita memahami perilaku ataupun pola dari pelaku fraud dan membuat kesadaran kita semakin tinggi terhadap anti fraud, dan juga kita juga efektif untuk mencegah perilaku fraud di sekitar kita. Untuk episode kali ini ya telah bergabung bersama kita yaitu Bang Arsil Febriadi selaku Legal Officer Kanwil 2 Pekanbaru. Ya. Gimana Bang Arsil, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, cuma karena faktor cuaca agak flu sedikit. Wah, ini lagi udah mulai naik juga COVID ya Bang. Mudah-mudahan jangan sampai. Iya, ini juga semua doa kita bersama lah kan gitu. Semoga jangan sampai COVID berlangsung karena berat juga ya perekonomian juga. Mungkin kita langsung saja sih Bang terkait dengan kasus-kasus fraud yang Bang Arsil kan selama ini mengawali banyak kasus fraud ya sebagai legal officer dan juga baik itu kasus fraud internal ataupun eksternal gitu. Jadi sebenarnya setiap kasus fraud yang saya juga sebagai resiko kan membaca data-data SPI gitu kan. Karakteristik pelaku fraud itu banyak, misalnya ada kesamaan nama, kesamaan motif ataupun modus dari yang melatar belakangi pelaku fraud itu. Nah, selama Bang Arsil mengawal kasus ini, ada nggak sih kesamaan yang ditemukan yang benar-benar kayak biasanya nih begini nih kasus fraudnya, biasanya sih begini nih kasus fraudnya. Nah, itu ada insight nggak sih Bang dari Abang gitu terkait kesamaan itu? Terkait dengan persamaan fraud ini lebih khususnya kepada motif dan modus yang dilakukan oleh si pelaku. Kalau motif yaitu hal yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan perbuatan fraud. Persamaannya di sini yaitu lebih kepada faktor ekonomi, kebutuhan, kebiasaan, serta gaya hidup yang tidak pada biasanya gitu kan. Ibarat seperti kata pepatah orang, besar pasak daripada tiang gitu kan. Nah, persamaan yang kedua terkait dengan modus. Jadi cara-cara yang digunakannya di sini ya hampir-hampir sama. Karena pegadaian ini kan dari awal berdiri sampai sekarang kan ibarat seperti yang kita pahami bersama itu dekat dengan uang dan barang. Jadi modusnya ya pertama yaitu penggelapan uang, mengambil uang, penahan pelunasan. Kalau terkait dengan barang ya contohnya perbuatannya yaitu ngambil barang jaminan, taksiran tinggi, gadai fiktif atau numpang gadai. Ya seperti itulah, hampir sama motif dan modusnya, hampir sama setiap pelaku. Cuma kalau terkait dengan nama ya di sini tidak boleh sebut nama atau inisial seseorang. Mungkin itu nanti ada yang tidak berkenan di sini kan. Ya, itu bervariasi kalau nama. Kalau terkait dengan anatomi bentuk wajah itu lebih kepada kriminologi, saya tidak bisa nyampaikan di sini. Semua orang tidak bisa dijudge dari bentuknya juga sih, tapi kalau dari ilmu kriminologi mungkin bisa gitu. Oke. Terus tadi mungkin Bang Arsil juga udah menyebutkan gitu Bang, kayak ada motif yang sama, entah itu tahan pelunasan ataupun itu modusnya kan, ataupun pencapaian KPI misalnya. Nah, itu kan jadi titik-titik krusial itu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan baik itu pimpinan unit kerja ataupun rekan kerja untuk saling mengawasi gitu Bang? Apakah memang pada saat pekerjaan itu ataupun pada waktu-waktu tertentu itu bisa diantisipasi terkait fraud-fraud seperti itu? Sebenarnya pimpinan unit kerja masing-masing itu yang pertama itu ya harus menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan aturan. Jadi jangan bekerja itu berdasarkan kebiasaan. Jadi dulu biasanya seperti ini kok, aturannya nggak dibaca. Nah, untuk antisipasinya lebih awal, pahami dulu SOP yang berlaku di perusahaan, bagaimana tupoksi kita sebagai
seorang pemimpin cabang, bagaimana tupoksi kita sebagai seorang penaksir, bagaimana tupoksi kita sebagai rekan kasir, sampai ke security, sampai ke OB di situ. Kita harus memahami peran kita masing-masing. Nah, di situ kita tahu peran kita masing-masing, tumbuh saling percaya, tapi tidak lepas kontrol gitu. Saling paham memahami terkait dengan tupoksi masing-masing. Karena di dalam satu tim tidak mungkin kita underestimate, tidak saling percaya, itu akan sulit juga terjalin kerjasama yang baik untuk mencapai satu tujuan gitu kan. Nah, untuk meminimalisir gitu kan, untuk supaya jangan terjadinya fraud di unit kerja, saya lebih menyarankan untuk melakukan langkah risk analysis terlebih dahulu. Nah, ini tidak hanya pimpinan unit kerja, tetapi lebih kepada perusahaan yang melakukannya juga gitu, turut andil di sini sampai ke unit paling bawah. Risk analysis ini yaitu seperti ini, melakukan analisa pola terjadinya fraud gitu. Terus membuat suatu instrumen atau program untuk mencegah terjadinya fraud. Nah, kalau terkait dengan unit kerja, kita harus melakukan implementasi, sosialisasi terkait dengan aturan-aturan supaya jangan melakukan fraud. Pertama itu kan kita bekerja ini kan harus tahu aturannya. Apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Seperti yang tercantum dalam peraturan tertinggi di sini kan PKB, baru peraturan direksi dan seterusnya ke bawah. Nah, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan itu ada semuanya di peraturan internal kita. Nah, itu harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada teman-teman kerja, rekan kerja, sampai ke bawah. Paham nggak dia cara bekerja gitu kan? Terus yang berikutnya terkait dengan sanksi itu perlu disosialisasikan juga. Oke. Kalau saudara melakukan fraud, sanksinya ini. Karena fraud itu kan dekat dengan beririsan dengan tindak pidana korupsi kan. Ya, betul. Nah, sanksinya mulai dari internal apa, sanksi dari pihak eksternal apa. Setelah kita menerapkan sanksi dan aturan yang ada, terus kita monitoring. Kita bikin program kerja tadi, bagaimana supaya fraud ini tidak terjadi, baru kita evaluasi. Itu sih upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadi fraud itu gitu. Oke, jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan ya Bang ya. Iya. Entah itu baik dari sisi perusahaannya, bahwa dari sisi kita masing-masing lah ya, Iya. menjaga diri sendiri atau menjaga teman kita, rekan kerja ataupun atasan pun menjaga bawahan misalnya gitu. Iya. Nah, tadi kan juga kita melihat disebutkan juga ada teman juga, ada diri sendiri, berarti kan ada kesadaran diri, Iya. ada juga kepedulian antar satu sama lain. Sebenarnya dari kasus yang selama ini Abang kawal ataupun Abang membersamai lah kasus-kasus ini, sebenarnya si pelakunya itu tuh dengan sadar nggak sih melakukan itu, atau sadar nggak sih kalau dia melanggar aturan gitu, atau terus gimana dengan sekitarnya? Apakah sekitarnya itu sebenarnya ada yang tahu atau ada yang tidak, atau mayoritasnya seperti apa sih Bang gitu untuk kasus-kasus yang selama ini Abang kawal misalnya? Ya, kalau di sini terhadap pelaku fraud itu rata-rata di sini ya pada umumnya itu sadar sesadar-sadarnya, karena di situ dia melakukannya dengan sengaja kan. Di situ yang pertama penyebabnya itu opportunity, itu adanya suatu sistem yang longgar di situ, suatu kesempatan sehingga di situ dia melakukan perbuatan. Terus yang kedua terkait dengan pressure. Pressure itu mungkin kebutuhan ekonomi, kebutuhan gaya hidup yang berlebihan sehingga memacu seseorang untuk melakukan perbuatan fraud. Karena tidak tercukupi dari gaji aja mungkin tidak cukup, bagaimana cara mencari tambahan di luar gaji. Disitulah dia mencari celah dari sistem yang terbuka, dari pengawasan yang kurang. Disitulah dia mencari celah kesempatan, seperti pesan Bang Napi kan. Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat si pelaku, tetapi karena ada kesempatan di situ. Jadi di situ betul, karena ada niat, sadar, ada kesempatan, di situ dah dia melaksanakannya. Yang ketiga yaitu terkait dengan rationalization. Jadi para pelaku fraud ini menganggap membenarkan dirinya, membenarkan perbuatan yang dia lakukan. Pembenaran, sehingga perbuatan fraud itu dianggap menjadi benar.
Contohnya seperti ini, saya udah capek kok bekerja dari tahun 2010, tidak ada apresiasi sama sekali. Saya kerja segini-gini aja, gaji saya tetap segini-gini aja. Gimana nih? Ini nggak fair dong. Karir saya tetap seperti ini aja. Jadi pembenaran apa yang dia lakukan? Wah, kalau kayak gini nggak benar. Saya harus cari cara lain. Disitulah terbesit keinginan-keinginan yang liar tadi gitu, pembenaran-pembenaran. Terus di situ rasionalisasi itu ya membenarkan sesuatu perbuatan yang salah sebenarnya gitu. Ya. Dilihatnya temannya berbuat. Misalnya ada kasus yang lagi marah-marah sekarang kan kasus edisi ya, Misalnya. di mana di daerah mana gitu kan. Dilihatnya wah kawan saya masih tetap kerja kok, masih aman-aman aja kok. Wah berarti saya bisa dong melakukan. Nah kayak gitu. Jadi pembenaran seakan-akan itu benar dan tidak diproses, padahal itu salah. Hal itu yang perlu ditekankan di sini. Oh, jadi bisa dibilang ini banyak hal juga ya mesti diperbaiki. Jadi misalnya kayak teman pun juga jangan sampai menirukan teman juga gitu kan, ataupun teman pun juga harus ditegur juga berarti Bang Arsil ya. Iya, Karena terus betul. Di situ peran kita di satu unit kerja itu untuk meningkatkan engagement, perhatian sesama rekan kerja itu penting. Jadi seorang pimpinan unit kerja itu tidak hanya mengetahui seorang bawahannya itu di lingkungan kerja saja. Alangkah baiknya kalau misalnya suatu pimpinan itu juga mengetahui terkait dengan kebiasaannya di luar jam kerja, terkait dengan latar belakang keluarganya, kondisi keluarganya. Kita mengetahuinya itu tidak perlu menginterogasinya seperti di pihak kepolisian ya. Lebih kepada enjoy aja, menikmati aja. Misalnya pulang kerja kita ngobrol-ngobrol, kemana? Malam kemana nih? Nah seperti itu. Jadi dari situ kita kan udah tahu. Kalau dia jawab, wah malam dugem ya Pak, sekali. Nah itu kan kita udah mengetahui tuh. Oh berarti kebiasaannya dugem. Pak, biasanya sekarang lagi tren kan, judi slot. Pak, apa nih? Main game apa nih? Misalnya nongkrong, main game apa nih? Kepoin aja, misalnya di pos security, pulang kerja atau di cafe. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang menjadi record di kita. Oh ini anaknya seperti ini. Kepedulian itu. Jadi kalau misalnya kita nggak peduli terkait dengan bawahan, ya mereka pun juga nggak peduli terkait dengan atasannya kan. Iya betul. Jadi engagement atau hubungan dengan satu unit kerja itu tidak terjaga. Jadi mereka tuh untuk melakukan suatu perbuatan fraud itu tidak ada merasa bersalah sama sekali. Karena dia nggak segan dong sama pimpinannya. Bapak tuh aja cek-cek aja sama saya sebenarnya. Betul. Jadi untuk menjalin engagement itu bisa jadi dengan acara bersama, employee gathering, jalan-jalan kemana, kegiatan apa gitu. Yang receh-receh pun boleh. Ngumpul di rumah pincang, makan bersama, itu boleh. Atau gantian gitu juga kan. Di situ kita mengetahui cerita keluarga gimana. Kita nggak hanya pure membahas terkait dengan pekerjaan, tetapi juga membahas di luar pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana suatu perbuatan atau tingkah laku dari teamwork kita gitu kan. Disitulah kita perlunya memapping tim kita. Oh ini misalnya Pinca nih, dia mempunyai 10 OPC. 10 OPC itu punya karyawan anggaplah 10 pengelola unit dan 10 kasir gitu kan. Dan beberapa security. Security itu sekurang-kurangnya 30 karyawan di bawah dia udah tahu nih karakter masing-masingnya. Udah di mapping dalam pikirannya. Oh, si A, si B ini kebiasaannya jelek nih. Saya harus aware dong. Harus waspada. Saya mesti sering berkunjung, menanyakan kabarnya. Sekurang-kurangnya ya periodik waskatnya perlu ditingkatkan. Kalau ke UPC di sana misalnya tempatnya agak terjauh dari cabang gitu kan, ya waskatnya agak ditingkatkan, waspadanya agak ditingkatkan. Bukan berarti kita mencurigai yang bersangkutan, jangan kelihatan seperti itu. Kalau kita terlalu nampak mencurigai terkait dengan sikap perilaku kita, timbul underestimate juga dia kepada pimpinannya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Nah, ini juga menarik nih tadi kita biasa, karena kan sepertinya memang penting sekali bagi pimpinan unit kerja gitu ya. Dan
ada poin juga yang menarik tadi, misalnya kita seperti mengetahui secara personal semuanya gitu ya Bang. Jadi memang bagi pemimpin cabang atau pimpinan di kerja itu mengetahui masing-masing bawahannya itu pasti penting gitu. Iya. Berarti tapi juga kita harus meningkatkan kepedulian satu sama lain juga berarti Bang, dengan kegiatan-kegiatan yang tadi yang disebutkan juga gitu. Nah, terkait juga dengan hal-hal seperti itu. Kadang kan ada orang-orang kepercayaan misalnya, dalam artian dalam suatu kerja pimpinan lebih percaya kepada yang ini daripada yang ini gitu. Ya seperti mungkin Abang juga tahu, karena Abang juga dari hukum gitu kan, bahwa powers itu kan tends to corrupt gitu kan, punya kecenderungan untuk korup gitu. Ketika orang punya power atau punya akses yang nggak seharusnya, itu ada kemungkinan penyelewengannya lebih tinggi gitu. Nah, ada nggak pengalaman Bang Arsi selama ini dalam mengenai kasus seperti itu? Terus mungkin bisa disampaikan nggak hal-hal yang berhubungan dengan akar masalahnya? Apakah itu memang kepercayaannya yang berlebihan atau memang orangnya sendiri sih yang memang ngerasa bahwa ini ya kesempatannya gitu? Ya, kalau kita lihat kasus-kasus yang sudah terjadi di Pegadaian sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu rata-rata memang betul kata Mas Angga tadi, kita sebagai seorang pimpinan, bagaimanapun memang tidak terpungkiri, pasti 10 anggota kita, 10 karyawan kita atau pengelola unit atau penaksir kita, pasti ada satu orang yang dipercaya, yang jadi tangan kanannya lah. Ya, misalnya. Dimanapun institusi atau dimanapun, pasti ada satu tangan kanan yang dipercaya di organisasi gitu. Tetapi itu tidak bisa dilepas serta-merta begitu saja. Kita kan punya batas-batasannya. Di situ kan itulah perannya. Kita mempelajari terkait dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Pinca perannya apa, penaksir perannya apa, kasir perannya apa, aksesnya sampai di mana, batasannya sampai di mana, kasir fungsinya sampai di mana, penaksir fungsinya sampai di mana, dan pinca wewenangnya sampai di mana. Nah, kebanyakan ini bukan menjudge pimpinan, bukan. Ini kebanyakan yang terjadi seperti ini. Kita mempercayakan pada satu orang anggota full, percaya 100%, semua pekerjaan dihandle oleh bawahan tersebut gitu. Itu yang terjadi, sering loss kontrolnya di situ. Nah, di internal kita kan, aturan kita kan nggak boleh sharing password. Contohnya, case-nya itu yang sering terjadi itu adalah sharing password gitu ya. Memang kita menghargai kesibukan Pinca itu nggak hanya terkait dengan operasional di cabang aja, pasti ada kesibukan di eksternal. Tetapi pengamanan password itu penting. Jangan sampai password Pinca diketahui oleh penaksir, diketahui oleh kasir. Begitupun sebaliknya. Tidak hanya seorang Pinca mengetahui itu, kasir pun tidak boleh mengetahui password Pinca. Pinca pun nggak boleh mengetahui password kasir, supaya aksesnya nggak bebas gitu kan. Dan terkait dengan password itu kan ada ketentuan di internal kita, harus diperbarui minimal 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Ibaratnya password itu kan pintu masuk ke rumah, akses. Kalau kita kasih kuncinya ke orang lain, berarti orang lain boleh masuk dong ke rumah kita gitu. Nah, itulah analoginya seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita trust berlebihan, disitulah kita sering nggak waspada. Karena seperti ini, pelaku kejahatan itu kadang kita nggak menyangka dia akan berbuat. Karena tampang seorang penipu, anatomi yang seperti Angga bilang seperti tadi, karena penipu untuk melakukan suatu aksinya, dia nggak kelihatan seperti seorang penipu. Tampangnya serigala berbulu domba, seperti itu. Jadi tampangnya baik-baik saja, pekerjaan dilakukan seperti biasa, tapi di belakang itu kita kan nggak tahu apa yang dia lakukan. Di situ kita trust, percaya ke dia, disitulah dia menggunakan kesempatan tersebut. Kita mulai menyerahkan password, sharing password. Bapak keluar, tolong nanti dihandle ya. Nah, yang fatalnya ini kejadian yang dulu pernah Bantang ini pernah juga seperti ini. Ini kadang kita bukan menjudge, sekali lagi bukan menjudge, tapi ini kejadian yang terjadi gitu kan. Ada pengelola yang keluar kantor misalnya kan, terus nasabah datang, yang naksir siapa? Harusnya
penaksir kan, Iya, penaksirnya. pengelola PC kan. Iya. Tetapi dalam hal ini yang tinggal di kantor karena kasir yang disuruh naksir. Ya. Kasir karena tidak mengenai tupoksi dia, dengan sepengetahuan dia lah, dilihatnya seharian cara proses menaksir seperti apa. Oke. Nah, itu yang dilakukannya. Dia telepon pengelola, Bu, ada nasabah, ya. Gadai apa? Gadai cincin. Coba timbang beratnya. Yang disuruh mengerjakan pekerjaan penaksir adalah kasir. Coba timbang emasnya berapa. Nah, coba lihat di sistem. Dia udah pernah gadai, misalnya yang digadainya cincin. Coba lihat di sistem namanya si A. Oh, udah Pak, ada. Apa yang digadai di sistem A? Barangnya sama nggak beratnya? Sama. Yaudah, samain aja beratnya dengan yang lama, samain kadarnya dengan yang lama. Iya. Rupanya pas waktu itu kejadian, barang yang digadaikan si nasabah ini tidak tertutup kan, emas palsu. Iya. Itu pernah kejadian gitu kan. Nah, kewenangan-kewenangan itu pure fraud yang dilakukan oleh nasabah kan. Ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya si kasir mau fraud, Terbuka. penaksir tidak ada, terbuka sekali kan peluangnya. Terbuka sekali peluang. Nah, itu. Jadi Peluang-peluang. memang kebanyakan dari pola-pola atau perilaku atau karakteristik ini tuh memang dari kesempatannya ya Bang ya. Iya, Bukan berarti bahwa memang orangnya yang jahat, tapi memang kesempatannya itu yang lebih Ya, lebih terbuka. banyak ya, lebih terbuka, lebih apa ya, lebih lebar gitu bagi para pelaku ini gitu. Jadi kalau pendelegasian wewenang itu berarti memang harus, walaupun bisa terjadi berarti harus di hari itu aja berarti ya Bang, nggak boleh terus-terusan misalnya. Ya. Apakah itu sebenarnya seperti yang tadi kan ada yang sibuk, ada yang banyak melakukan hal-hal lain gitu. Jadi ketika harus mendelegasikan wewenang, harusnya wewenang itu delegasikan pada hari itu aja ya, berarti tidak boleh melebihi dari yang disebutkan gitu. Oke. Jadi pendelegasian wewenang itu kalau misalnya pinca nih cuti, itu kan harus ada berita acara yang menggantikan, siapa yang menggantikan, kompeten nggak di situ gitu kan. Nah, setelah pinca selesai cuti atau pengelola selesai cuti, itu dilakukan berita acara terima lagi terkait dengan jumlah barang atau transaksi pada yang sudah gitu. Harus diperiksa kembali kan. Nah, terus setelah selesai serah terima, lakukan perubahan password rutin. Jangan sampai. Nah, password itu memang isu yang sangat sensitif ya di Pegadaian. Karena password kita ya rata-rata simple, mudah diingat ya. Walaupun rahasia, tapi kemampuan seseorang itu untuk mengingat banyak macam password kan terbatas. Iya, Jadi betul. sehingga password yang digunakan walaupun tidak diketahui oleh penaksir, jadi password itu yang gampang-gampang aja. Iya. Misalnya contoh ya, gadai 123. Oke. Misalnya kalau di sini kan tarai. Iya. Tarai 02. Nah, misalnya seperti itu. Ya, itu kan simpel, sementara kan tekniknya berbeda. Itu contoh. Oke, lanjut mungkin di permasalahan seperti ini Bang. Tadi Abang bilang kan misalnya ketika ada terjadi fraud misalnya, apakah sebenarnya pimpinan unit kerja yang pada saat itu ataupun rekan kerja di seseorang pada saat ada terjadinya pelaku fraud itu sudah menduga atau memang tiba-tiba nggak menyangka gitu Bang, dari mayoritas yang abang kawal gitu ya, apakah memang sebenarnya semuanya itu tidak terduga gitu, atau memang ada nih case-case tertentu ternyata wah memang iya sih dia memang punya kemampuan dan niat ke situ sih dia gitu. Sebenarnya gimana menurut Abang dari mayoritas yang ada? Kalau kebanyakan itu tidak terduga, kadang tidak menyangka, karena ya itu tadi kepercayaan yang diberikan oleh atasan kepada yang bersangkutan kan 100% percaya. Trust-nya itu sudah melebihi dari batas yang toleran gitu kan. Makanya orang-orang di sekitar juga nggak menyangka bahwa yang bersangkutan itu akan melakukan perbuatan itu. Nah, ini lebih kepada sebenarnya bisa ditelusuri kalau misalnya kita waspada dari awal gitu. Ya seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya kita udah paham nih kebiasaannya apa di luar, misalnya dia udah biasa judi di luar,
mabuk-mabukan, dunia malam, main perempuan seperti itu gitu kan. Jadi kita harus waspada. Disitulah tingkat kewaspadaan kita terhadap orang tersebut gitu. Jangan semata-mata percaya begitu saja tapi tidak menganalisa kebiasaan dia gitu. Jadi memang profiling gitu ya antara memprofiling masing-masing karyawan ya, dari kerja masing-masing ya, langkah paling efektifnya itu ya, memprofiling gitu, karena kan ketika memang kita tahu bahwa dia ada pressure di kehidupan pribadinya gitu, atau terus kita juga memberikan akses yang nggak seharusnya misalnya, itu baru muncullah rasionalisasi seperti tadi Bang bilang. Berarti memang masing-masing memang harus peduli gitu ya Bang ya dengan satu sama lain, dan memang pimpinan unit kerja memang punya hak untuk mengetahui bagaimana perilaku atau pola-pola dari karyawan di bawahnya gitu kan Bang, untuk mengetahui ini. Mungkin ada nggak sih Bang yang bisa Bang sampaikan? Mungkin tadi juga udah disampaikan juga ya, misalnya kayak dilakukan gathering atau apa gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih pesan, entah itu buat pimpinan kerja ataupun buat karyawan-karyawan kita lah terutama di Kanwil Pekanbaru ini, untuk meminimalisir atau menyadari bahwa ada perilaku-perilaku yang harus bisa dicegah sehingga fraud itu terminimalisir gitu Pak. Jadi itu berawal dari kesadaran diri masing-masing gitu kan, bahwa kita bekerja itu merupakan ibadah. Jadi kalau kita beribadah, ingat anak istri di rumah gitu kan. Jadi bekerja karena Allah, karena Tuhan. Jadi bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan sebaik-baiknya, jangan ada niat yang lain-lain, yang macam-macam gitu kan. Pahami aturan yang berlaku, pahami terkait dengan tugas pokok kita. Nah, insya Allah kita menghargai peran kita masing-masing gitu. Nah, fraud itu mungkin akan dapat diminimalisir. Tapi kalau misalnya ibaratnya di situ kehidupan lebih glamor di luar sana, jauh dari Tuhan gitu kan, itu cenderung akan meningkatkan fraud terhadap karyawan tersebut gitu. Jadi terhadap masing-masing pimpinan unit kerja, mulailah dari sekarang untuk membiasakan bekerja sesuai dengan aturan, membaca aturan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan, baru mengimplementasikannya. Jangan berdasarkan kebiasaan terus di skip, ini nggak perlu, ini nggak penting, ini nggak perlu. Kelamaan kalau itu dilakukan itu menghambat proses. Jangan berpengalaman seperti itu. Nah, nanti kalau terjadi permasalahan, nah yang dikaji itu adalah bagaimana aturannya. Iya, betul. Nah, ini ibaratnya jangan sampai tersandung dulu baru sadar gitu kan. Iya, betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pada teman-teman di pimpinan, alangkah baiknya ini kejadian yang sudah ya. Proses memeriksa, mengontrol kerja bawahan itu penting. Nah, ini kan kejadian-kejadian fraud yang terjadi ini kan, pertama kita nggak sempat memeriksa transaksi pada hari itu. Mulai dari misalnya seperti ini, pada awal buka kantor misalnya, transaksi misalnya berita acara serah terima barang, rincian transaksi pada hari itu, sore itu kan harus diperiksa sebenarnya. Rincian transaksi yang ada di kasir itu kan harus diperiksa. Karena edisi itu kan lagi marak-maraknya nih, itu harus diperiksa satu persatu. Ini transaksi apa, pengiriman apa. Ya sempatkan waktu lah. Terus terkait dengan barang jaminan yang masuk pada era itu, ya kembali lagi lah untuk dilakukan pemeriksaan. Jangan hanya mempercayakan kepada satu atau dua orang aja. Gitu. Kadang disitulah ada kesempatan. Terus Waskat memang kita memahami selalu jadi isu, jadi momok di Pegadaian bahwa Waskat itu nggak sempat atau tidak ada waktu karena kesibukan. Tetapi yang namanya aturan kan tetap berlaku. Selagi aturan tersebut belum dirubah, kebijakan tersebut belum dirubah, itulah yang berlaku. Betul.
Nah, jadi walaupun kita berdalih karena alasan sibuk, tetapi aturannya mengatur demikian, ya tetap yang dipakai kalau terjadi permasalahan ya tetap aturan yang berlaku. Iya, berarti ya mungkin ini pesan yang sangat bagus ya, karena memang kita kembali lagi untuk peduli itu ya, terus peduli dengan apa yang dikerjakan oleh kita sendiri, oleh rekan kerja, oleh bawahan ataupun oleh atasan gitu ya. Karena kan tidak kesempatan itu bisa datang dari mana aja gitu ya. Tidak hanya yang dilakukan oleh bawahan saja, Iya. atasan pun juga tidak tertutup kemungkinan. Iya, betul. Karena gini Mas Angga, kalau fraud itu tidak hanya karyawan aja, semua pun bisa melakukan fraud. Iya. Bisa fraud yang dilakukan oleh nasabah Iya. dengan cara mengadakan emas palsu itu, Iya. misalnya fraud dengan nasabah Iya. atau vendor Iya. dengan cara melakukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan Iya, kebutuhan. betul. Itu kan fraud yang ya seperti itulah. Jadi memang luas lah ya Bang. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui bahwa ketika melakukan hal ini maka model-model perilaku atau pelaku fraudnya bisa muncul nih dari siapa saja gitu ya Bang. Betul. Makanya itu kita harus meminimalisir lah ya yang namanya kesempatan ataupun mengetahui masing-masing dari rekan-rekan kerja kita dan profiling seperti yang tadi dibilang. Oke, mungkin ini seru sekali sih pembicaraannya, tapi kita juga harus mengakhiri ini Bang Arsil. Terima kasih Bang Arsil sudah datang, sudah membagikan insight dan pandangannya terkait fraud-fraud yang selama ini. Mungkin beberapa kejadian tuh pegadaian dulu ya Bang, belum tentu yang sekarang gitu, tapi memang itu bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar kita terhindar lah dari yang namanya kesempatan ataupun dari perilaku-perilaku yang merugikan kita sendiri, teman maupun perusahaan. Semoga dengan podcast ini kita bisa meningkatkan kepedulian dan meningkatkan kesadaran kita bahwa bekerjalah dengan baik dan peduli dengan rekan kerja kita, karena siapapun bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita memberikan kesempatan. Sekian dari saya untuk podcast kali ini. Salam sadar resiko, jaga diri, jaga teman, dan jaga perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.